Ngapain ikut seminar motivasi? Ngapain mendengarkan motivasi? Motivasi itu nggak ada gunanya. Toh motivasi itu datang dari diri kita sendiri. Ngapain harus nyari dari orang? Buang-buang waktu. Mereka ngomong mah gampang. Motivator itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Di situ sebenarnya letak masalah utamanya gitu. Jadi belum apa-apa, kamu sudah reject duluan. Harusnya kamu membuka diri terhadap segala hal. Kalau kamu sudah menutup diri, mau motivasi sebagus apapun, mau siapapun motivatornya, tidak akan pernah kamu bisa termotivasi dengan motivasi tersebut. Memang betul, motivasi itu datang dari diri sendiri. Tapi kita ini cuma manusia biasa. Manusia itu kadar motivasinya itu naik turun. Emangnya kamu pikir setelah mendengarkan motivasi, tiba-tiba dalam laptop kamu atau dalam smartphone kamu itu tiba-tiba keluar jin, terus simsalabim bisa merubah semuanya? Tidak. Kamu harus mengambil tindakan dari motivasi tersebut. Kamu harus punya rencana dan disiplin terhadap rencana tersebut. Karena gagal merencanakan sama aja merencanakan untuk gagal. Nah, kalau kamu kehilangan motivasi atau susah dimotivasi, berarti ada dua penyakit yang harus disembuhkan. Penyakit pertama adalah berarti goalsmu tidak jelas, berarti kamu tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Nah, itu dulu yang harus disembuhkan. Anda harus mencari tahu apa goalsmu, sebesar apa goalsmu, logis tidak goalsmu itu, bisa dicapai tidak goalsmu itu. Jadi motivasi tidak akan ada artinya. Kenapa? Karena kamu tidak punya goals yang jelas. Anda harus bikin goals terukur. Yang paling penting adalah dari sebuah goals, dari sebuah pencapaian tersebut itu masuk akal. Kalau tidak masuk akal, Anda tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena itu tidak menginspirasi. Usahakan goals tersebut itu bisa menginspirasi Anda, bisa mendorong Anda supaya lebih bekerja keras. Buatlah goals jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Anda nggak bisa lompat ke tangga paling atas kalau tangga-tangga di bawah Anda nggak lalui. Artinya apa? Goals jangka panjang itu bisa didapat dengan Anda melalui goals jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Buat goals-goals itu menginspirasi kamu gitu. Penyakit yang kedua adalah Anda tidak punya alasan yang kuat untuk apa kamu meraih impian itu. Untuk siapa kamu mencapai impianmu? Kenapa kamu harus mencapai impianmu? Apa yang melatar belakangi kamu untuk mencapai impianmu? Temukan alasanmu kenapa Anda harus mengejar impian itu. Temukan alasanmu kenapa kamu harus mengejar impian itu. Setelah kamu temukan alasanmu itu, kamu dimotivasi dikit aja pasti udah sangat kebakar. Nah, tadi kalau sudah punya goals ya jelas, terukur, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan kamu sudah tahu untuk siapa impianmu dibawa, berapa lama timeline impianmu harus tercapai, apa alasan terkuat kamu untuk mencapai impian kamu itu. Nah, disitulah kita butuhkan motivasi. Kita cuma manusia biasa yang punya kadar motivasi kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun. Motivasi memang betul datang dari diri kita sendiri, tetapi kita harus sadari kadang kita berjuang dengan lingkungan yang tidak baik. Kadang orang-orang tidak mendukung, bahkan orang-orang terdekat kita pun tidak mendukung. Nah, disitulah kita butuhkan motivasi. Kalau kita mau berkembang, kita harus cari motivasi itu. Motivasi itu sebagai bahan bakar. Motivasi juga itu untuk melindungi kadar yang naik turun tadi itu untuk menstabilkan Anda. Pada saat Anda lagi bekerja, pada saat Anda meraih impian Anda, orang sekeliling Anda tidak mendukung, Anda butuh motivasi-motivasi dari luar. Motivasi juga lebih membuat kita untuk berpikir jangka panjang. Misalnya seperti ini, kita ingin mencapai sebuah goals ke depan, tapi dengan cara ini kita mentok. Nah, dengan motivasi, dengan berbagai macam masukan, inputan-inputan positif dari orang, sehingga Anda bukan cuma memiliki satu plan, memiliki satu rencana terhadap impian Anda itu. Nah, Anda bisa memiliki rencana B, rencana C, plan D, plan E, plan F untuk menggoalskan impian Anda dan goals Anda itu. Kalau kamu sudah niat untuk menerima motivasi, kamu akan termotivasi. Tapi kalau kamu niat untuk tidak termotivasi, sampai kapanpun kamu tidak akan termotivasi. Motivasi itu hanyalah bahan bakar. Tapi yang paling penting adalah kitanya yang mengendarai mobil yang berisi bahan bakar motivasi tersebut.
Kalau kita tidak berani mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan berapapun, mobil tersebut tidak akan kemana-mana. Bahan bakar, motivasi, tidak akan jadi apa-apa. Intinya adalah Anda termotivasi, Anda action. Anda termotivasi, Anda action. Anda termotivasi, Anda action. Anda termotivasi, Anda action. Setelah Anda lakukan dua itu, insya Allah Anda akan sampai puncak. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.